Amanah daripada Eyang Semar. Di tengah malam yang sunyi, Prabowo terbangun dari mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu, seorang sosok bijaksana dengan wajah teduh dan berpakaian sederhana mendatanginya. Sosok itu adalah Eyang Semar, tokoh legendaris yang dianggap sebagai penjaga keseimbangan dunia. Dalam suara yang penuh wibawa namun menenangkan, Eyang Semar memanggilnya untuk menjalankan sebuah amanah besar, memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Prabowo terkejut, namun mimpi itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah panggilan ilahi. Pagi harinya, Prabowo mencoba merenungkan mimpi tersebut. Sebagai seorang yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan, ia memahami beratnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pesan dari Eyang Semar terasa begitu mendalam dan penuh makna, seolah-olah sebuah takdir yang harus ia jalani. Ia memutuskan untuk mencari jawaban melalui perenungan lebih dalam, berharap mendapatkan petunjuk atas mimpi tersebut. Malam berikutnya, ia pergi ke sebuah tempat yang dianggap sakral, sebuah gua di lereng Gunung Lawu yang dipercaya sebagai tempat bertemunya dunia manusia dan alam gaib. Di sana, ia duduk bersila, memohon petunjuk dengan hati yang tulus. Tiba-tiba, bayangan Eyang Semar muncul kembali di hadapannya, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Dengan senyumnya yang bijak, Eyang Semar berkata, "Anakku, ini adalah panggilan hatimu. Negeri ini membutuhkanmu, bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani dan membawa perubahan." Prabowo terdiam, hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Ia merasa bahwa ini adalah sebuah ujian besar yang tidak bisa ia hindari. "Eyang, bagaimana mungkin saya bisa memikul tanggung jawab sebesar ini? Saya hanya manusia biasa yang penuh kekurangan," katanya dengan suara pelan. Namun, Eyang Semar menjawab dengan tenang, "Seorang pemimpin tidak dilihat dari kesempurnaannya, tetapi dari ketulusannya. Jika hatimu tulus, semesta akan membimbingmu." Eyang Semar kemudian menyerahkan sebuah tongkat berukir relief burung Garuda, simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Tongkat itu bercahaya lembut, seolah memiliki energi yang tak kasat mata. "Tongkat ini adalah simbol amanah. Selama kamu memimpin dengan hati bersih, tongkat ini akan menjadi pengingat akan tugasmu untuk rakyat," ujar Eyang Semar sambil menatap dalam-dalam ke mata Prabowo. Prabowo menerima tongkat itu dengan penuh rasa hormat. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dari tongkat tersebut, seolah mengisi hatinya dengan keberanian baru. Dalam hati, ia berikrar untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, apapun risiko yang harus dihadapinya. Eyang Semar kemudian menghilang dalam kabut, meninggalkan Prabowo dengan tanggung jawab besar yang kini melekat di pundaknya. Pulang dari perjalanan spiritualnya, Prabowo merasa bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama. Ia merasa memiliki misi yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk memenuhi amanah tersebut, dimulai dengan memperbaiki dirinya dan memahami lebih dalam kebutuhan rakyat yang akan ia pimpin. Ia sadar bahwa tugas ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan, kesabaran, dan keberanian. Namun, cobaan pertama segera datang. Banyak pihak yang meragukan niat dan kemampuannya. Mereka menganggapnya sebagai sosok ambisius yang hanya mengejar kekuasaan. Prabowo tidak gentar. Ia teringat pesan Eyang Semar untuk tetap berjalan di jalan kebenaran meskipun penuh rintangan. Ia memilih untuk tidak membalas kritik dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Langkah pertama yang ia ambil adalah mendengarkan suara rakyat. Ia mengunjungi berbagai daerah, mulai dari desa terpencil hingga kota-kota besar, untuk memahami langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dari setiap pertemuan itu, ia belajar bahwa harapan rakyat sederhana, keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Hal itu semakin memperkuat tekadnya untuk menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Dalam setiap perjalanan, tongkat pemberian Eyang Semar selalu ia bawa. Tongkat itu menjadi simbol sekaligus pengingat akan tanggung jawab yang harus ia jalankan. Di setiap langkahnya, ia merasa bahwa Eyang Semar selalu mengawasinya, memberi kekuatan dan bimbingan dari alam gaib. Dengan tekad yang membara, ia melangkah menuju istana negara, siap memulai babak baru dalam sejarah bangsa. Setelah menerima tongkat dari Eyang Semar, Prabowo menyadari bahwa perjalanan menuju amanah besar tidak akan mudah. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling negeri,
mengunjungi berbagai wilayah untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Dalam setiap perjalanan itu, ia menyadari betapa besar tantangan yang dihadapinya. Dari desa kecil di pegunungan hingga pemukiman padat di kota besar, ia melihat berbagai masalah seperti kemiskinan, pendidikan yang minim, dan ketimpangan ekonomi yang mencolok. Hal ini membuat hatinya semakin terpanggil untuk melakukan perubahan. Di sebuah desa terpencil, Prabowo bertemu dengan seorang petani tua yang hidup serba kekurangan. Petani itu berkata, "Pak, kami tidak butuh janji. Kami hanya ingin hidup yang lebih layak, sekolah untuk anak-anak kami, dan keadilan yang sering kami rasa jauh." Kata-kata itu menancap dalam di hati Prabowo. Ia merasa bahwa tugasnya tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga pelayan bagi rakyat kecil seperti petani itu. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan niatnya. Media mulai menyebarkan kabar bahwa Prabowo hanya mencari simpati untuk kepentingan politiknya. Fitnah dan tuduhan bertubi-tubi datang, seolah mencoba menjatuhkannya sebelum ia benar-benar memulai. Prabowo memilih untuk diam. Ia ingat pesan Eyang Semar, "Jangan biarkan suara sumbang mengaburkan tujuanmu. Buktikan niatmu dengan tindakan, bukan kata-kata." Dalam perjalanan ini, tongkat pemberian Eyang Semar selalu menyertainya. Di beberapa momen sulit, tongkat itu terasa memancarkan energi yang membuatnya kembali kuat. Seolah-olah Eyang Semar hadir di dekatnya, memberikan dukungan yang tak kasat mata. Ia mulai mengerti bahwa tongkat itu bukan hanya simbol, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di setiap wilayah yang ia kunjungi, Prabowo mendengarkan dengan tulus keluhan rakyat. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga belajar. Ia menyadari bahwa seorang pemimpin yang baik harus mampu mendengar, bukan sekadar memberi perintah. Rakyat mulai melihat ketulusannya, dan perlahan, dukungan mulai tumbuh. Dari mulut ke mulut, cerita tentang kunjungan Prabowo menyebar. Namun, cobaan besar datang ketika sekelompok elit politik mencoba menghalangi langkahnya. Mereka menganggap Prabowo sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Segala cara dilakukan untuk menjatuhkannya, dari intimidasi hingga sabotase program yang ia rencanakan. Prabowo tetap tegar, meskipun hatinya sering dilanda kekecewaan. Ia ingat pesan Eyang Semar, "Kekuatanmu bukan pada otot, tetapi pada keteguhan hatimu." Dalam sebuah rapat besar di hadapan tokoh-tokoh masyarakat, Prabowo memberikan pidato yang menggetarkan. Ia tidak berbicara tentang janji-janji kosong, melainkan tentang visi besar untuk memperbaiki negeri ini bersama rakyat. "Negeri ini milik kita semua," katanya. "Jika kita bersatu, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan." Pidato itu membangkitkan semangat banyak orang. Dukungan semakin mengalir deras, tidak hanya dari rakyat kecil, tetapi juga dari para tokoh yang percaya pada ketulusannya. Prabowo merasa bahwa langkahnya menuju amanah semakin jelas. Ia tidak lagi merasa ragu, meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh liku. Di akhir bab ini, Prabowo kembali merenung di tengah malam yang sunyi. Ia memandangi tongkat pemberian Eyang Semar dan berdoa dalam hati. "Eyang, bimbinglah saya dalam setiap langkah. Amanah ini terlalu besar untuk saya pikul sendiri." Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia yakin bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Ketika akhirnya Prabowo melangkah ke Istana Negara, ia disambut dengan situasi yang jauh dari harapannya. Istana itu, yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan yang bijaksana, ternyata penuh dengan intrik politik, korupsi, dan kepentingan pribadi. Banyak pejabat yang lebih memikirkan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Prabowo merasa seperti memasuki sarang ular. Hari-hari pertamanya di istana dihabiskan untuk mempelajari situasi sebenarnya. Ia menerima laporan demi laporan tentang masalah yang mengakar, mulai dari penyalahgunaan anggaran hingga birokrasi yang lamban. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia tahu bahwa untuk mengubah sesuatu yang sudah rusak, ia harus melangkah hati-hati tetapi pasti. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah menghadapi para pejabat lama yang tidak ingin berubah. Mereka melihat Prabowo sebagai ancaman terhadap kenyamanan mereka. Dalam sebuah rapat kabinet, seorang menteri senior terang-terangan menentang kebijakan baru yang diajukan Prabowo. "Pak Presiden, kebijakan ini terlalu idealis. Kita harus realistis," katanya dengan nada meremehkan. Namun, Prabowo tidak mundur. Dengan tenang, ia menjawab,
realistis bukan berarti menyerah pada keadaan. Kita harus mulai dari suatu tempat. Jika kita tidak berani berubah sekarang, kapan lagi? Jawaban itu membuat suasana ruangan menjadi hening. Beberapa orang mulai menyadari bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tidak mudah goyah. Di tengah tekanan itu, Prabowo menemukan sekutu di beberapa orang yang memiliki visi yang sama. Mereka adalah pejabat muda yang penuh semangat dan percaya pada perubahan. Bersama mereka, Prabowo mulai merancang langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Salah satunya adalah memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ancaman datang dari berbagai arah, termasuk dari luar istana. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan anti korupsi yang mulai diterapkan. Beberapa kali Prabowo menerima ancaman langsung, tetapi ia tidak gentar. Ia ingat pesan Eyang Semar, pemimpin sejati tidak takut pada ancaman, karena keberanian adalah pelita di tengah kegelapan. Ketika situasi semakin memanas, tongkat pemberian Eyang Semar kembali menjadi pengingat akan tanggung jawabnya. Dalam suatu malam yang penuh kegelisahan, ia memegang tongkat itu sambil merenung. Cahaya lembut dari tongkat tersebut memberinya ketenangan. Ia merasa bahwa Eyang Semar selalu hadir di sisinya, membimbingnya melalui setiap tantangan. Rakyat di luar istana mulai melihat perubahan kecil yang dilakukan Prabowo. Kebijakan-kebijakan sederhana, seperti percepatan layanan publik dan penghapusan birokrasi yang berbelit, mulai menunjukkan hasil. Harapan mulai tumbuh di hati rakyat, meskipun mereka tahu bahwa perubahan besar membutuhkan waktu. Prabowo sadar bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Ia bertekad untuk tidak hanya memperbaiki sistem pemerintahan, tetapi juga mengubah pola pikir seluruh bangsa. Ia ingin membangun generasi pemimpin baru yang jujur, bijaksana, dan berani. Dengan semangat itu, ia melangkah maju, meskipun rintangan di depan semakin berat. Setelah beberapa bulan memimpin, Prabowo menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar bangsa ini adalah menjaga persatuan di tengah keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, agama, suku, dan bahasa, tetapi perbedaan itu sering menjadi alasan konflik. Prabowo memahami bahwa tidak ada kemajuan yang bisa dicapai tanpa persatuan. Ia memutuskan untuk menjadikan harmoni sosial sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya. Ia memulai dengan mengunjungi wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat konflik. Di Maluku, ia berbicara dengan tokoh agama dan adat yang pernah berseteru. Dalam pertemuan itu, Prabowo tidak memberikan pidato panjang, melainkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya datang bukan untuk mengajari, tetapi untuk belajar dari kalian. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga kedamaian ini? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat semua pihak tersentuh. Mereka merasa dihargai dan diberi ruang untuk berbicara. Prabowo juga mengadakan forum dialog nasional, di mana perwakilan dari berbagai golongan dan komunitas diundang untuk berbicara. Dalam forum itu, ia menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Perbedaan kita adalah kekuatan, bukan kelemahan, katanya. Namun, kekuatan itu hanya akan terasa jika kita bersatu. Forum tersebut menjadi awal dari serangkaian inisiatif untuk membangun toleransi dan saling pengertian. Namun, upaya ini tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa kelompok radikal mencoba memanfaatkan perbedaan untuk memecah belah masyarakat. Mereka menyebarkan propaganda dan informasi yang memicu kebencian. Prabowo mengambil langkah tegas untuk melawan ini, tetapi ia melakukannya dengan pendekatan yang cerdas. Ia tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat pendidikan toleransi di sekolah-sekolah. Sebagai bagian dari program ini, Prabowo meluncurkan kampanye nasional bertajuk "Satu Indonesia, Satu Tujuan". Kampanye ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seniman, dan bahkan pemuda dari berbagai latar belakang untuk menyebarkan pesan persatuan. Lagu-lagu daerah mulai dinyanyikan bersama di acara-acara nasional, dan cerita-cerita tentang keberagaman ditampilkan di media. Lambat laun, rasa kebersamaan mulai tumbuh kembali di tengah masyarakat. Di tengah upaya itu, Prabowo menghadapi dilema yang sulit. Beberapa tokoh masyarakat meminta perlakuan istimewa untuk kelompok mereka. Jika ia memenuhi permintaan itu, ia akan dianggap tidak adil. Namun, jika ia menolaknya, ia bisa kehilangan dukungan dari kelompok tersebut. Dalam momen-momen seperti ini,
ia kembali memegang tongkat pemberian Eyang Semar, berharap mendapatkan bimbingan. Ia memilih untuk tetap teguh pada prinsip keadilan. Keadilan tidak bisa dinegosiasikan, ujarnya dalam sebuah pertemuan. Keberanian Prabowo dalam mengambil keputusan yang sulit mulai membuahkan hasil. Rakyat melihat ketulusannya dalam memperjuangkan persatuan. Mereka mulai merasa bahwa pemerintahannya benar-benar untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang. Kepercayaan terhadap pemerintah pun perlahan meningkat. Di sebuah acara perayaan Hari Kemerdekaan, Prabowo berdiri di depan rakyat dari berbagai pelosok negeri. Ia memimpin pembacaan ikrar kebangsaan yang diikuti oleh semua orang yang hadir. Kita adalah Indonesia, katanya dengan suara lantang. Dan kita akan terus bersama, apapun yang terjadi. Momen itu menjadi simbol baru dari semangat persatuan. Prabowo tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Tantangan baru akan selalu muncul, tetapi ia yakin bahwa selama rakyat bersatu, tidak ada yang tidak bisa diatasi. Ia merasa bahwa tongkat Eyang Semar selalu menjadi pengingat untuk tetap setia pada tujuan besar ini, menjaga persatuan bangsa. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Prabowo dalam pemerintahannya. Ia tahu bahwa praktik ini telah mengakar. Selama bertahun-tahun, merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menghambat kemajuan bangsa. Untuk itu, ia memutuskan untuk memulai perang besar melawan korupsi. Kita tidak bisa membangun bangsa ini di atas pondasi yang rapuh, katanya dalam sebuah rapat kabinet. Korupsi harus dihancurkan, apapun risikonya. Langkah pertama yang diambilnya adalah memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi. Ia memberikan wewenang lebih besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan bahwa lembaga itu bebas dari intervensi politik. Ia juga membentuk tim khusus di istana untuk mengawasi penggunaan anggaran di semua kementerian. Tidak ada yang kebal hukum, tegasnya dalam sebuah konferensi pers. Namun, langkah ini menuai perlawanan sengit. Beberapa tokoh kuat yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang korup mulai merasa terancam. Mereka mencoba melobi, mengancam, bahkan menyabotase kebijakan-kebijakan Prabowo. Dalam sebuah pertemuan rahasia, salah satu tokoh menawarkan kompromi, mereka akan mendukung program-program pemerintah asalkan Prabowo berhenti menyentuh kepentingan mereka. Dengan tegas, Prabowo menolak. Saya tidak akan menjual integritas saya demi kekuasaan, jawabnya. Perlawanan terhadap korupsi juga membawa ancaman pribadi bagi Prabowo. Beberapa kali ia menerima ancaman melalui surat dan pesan anonim. Namun, ia tidak gentar. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Saya lebih takut pada penghakiman rakyat dan Tuhan daripada pada ancaman ini." Kata-kata itu membakar semangat para pejabat muda yang mendukung agenda anti korupsi. Salah satu gebrakan besar Prabowo adalah mengaudit proyek-proyek besar yang selama ini diduga menjadi sarang korupsi. Hasil audit itu mengejutkan banyak pihak, karena mengungkap korupsi bernilai triliunan rupiah. Para pelaku, termasuk beberapa pejabat tinggi, langsung ditangkap dan diadili. Meskipun tindakan ini menuai kontroversi, rakyat mendukung penuh langkah tersebut. Di tengah badai kritik dan ancaman, Prabowo menemukan kekuatan dalam tongkat pemberian Eyang Semar. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia menggenggam tongkat itu dan mengingat pesan Eyang, pemimpin yang kuat adalah yang berani melawan kezaliman, meskipun ia harus berdiri sendiri. Pesan itu membuatnya tetap teguh. Perubahan mulai terasa, transparansi dalam pengelolaan anggaran meningkat, dan banyak proyek pemerintah berjalan lebih cepat dan efisien. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun perlahan pulih. Di berbagai daerah, masyarakat mulai merasakan manfaat dari kebijakan anti korupsi ini, seperti peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Namun, Prabowo tahu bahwa perang melawan korupsi tidak akan selesai dalam waktu singkat. Ia berpesan kepada para pemimpin muda untuk melanjutkan perjuangan ini. Perjuangan ini bukan tentang saya, tetapi tentang masa depan bangsa, katanya dalam sebuah pidato di depan generasi muda. Di akhir bab ini, Prabowo berdiri di depan Istana Negara, memandangi tongkat pemberian Eyang Semar. Ia merasa bahwa amanah ini semakin berat, tetapi ia juga yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Dengan keyakinan itu, ia melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya demi membangun Indonesia yang bersih dan adil. Setelah memulai perang melawan korupsi dan membangun kembali kepercayaan rakyat, Prabowo menghadapi tantangan baru, menyatukan berbagai kekuatan politik yang selama ini terpecah.
Dalam pemerintahan, ia sadar bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk keberhasilan program-program besar yang ia rancang. Namun, konflik antar partai politik dan perbedaan kepentingan seringkali menjadi penghalang utama. Langkah awal Prabowo adalah mengundang para pemimpin partai politik untuk berdialog. Ia menekankan pentingnya meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Dalam pertemuan itu, ia berkata, "Kita memiliki perbedaan pandangan, tetapi visi kita untuk Indonesia seharusnya sama, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kita harus berhenti saling menjatuhkan dan mulai bekerja sama." Meski awalnya banyak yang meragukan niatnya, perlahan beberapa pemimpin partai mulai membuka diri. Namun, tidak semua pihak menyambut ajakan tersebut dengan tangan terbuka. Ada yang melihat langkah ini sebagai ancaman terhadap posisi mereka. Beberapa bahkan menuduh Prabowo mencoba memonopoli kekuasaan. Kritik tajam dari oposisi semakin gencar, tetapi Prabowo tetap tegar. Ia tidak membalas kritik tersebut dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Ia menunjukkan bahwa ia bersedia bekerja sama dengan siapapun yang memiliki niat tulus untuk membangun bangsa. Di sisi lain, Prabowo juga menghadapi tekanan dari pendukungnya sendiri yang merasa bahwa ia terlalu lunak terhadap oposisi. Mereka ingin ia mengambil langkah tegas untuk menguasai seluruh kekuatan politik. Namun, Prabowo dengan bijak menjelaskan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui paksaan tidak akan bertahan lama. "Kita membutuhkan persatuan, bukan dominasi," katanya dalam sebuah pertemuan dengan tim inti pemerintahannya. Untuk membangun kepercayaan, Prabowo memulai inisiatif lintas partai dalam bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia membentuk komite khusus yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang politik untuk mengawasi program-program ini. Inisiatif ini mendapat tanggapan positif dari banyak pihak, meski ada juga yang skeptis. Namun, Prabowo yakin bahwa hasil nyata akan menjadi jawaban atas semua keraguan. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini adalah ketika Prabowo mengadakan konferensi nasional yang menghadirkan seluruh pemimpin daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan partai. Dalam acara tersebut, ia memaparkan visi jangka panjang untuk Indonesia. Negara ini tidak membutuhkan pemimpin yang hebat, tetapi kerjasama yang kuat dari semua elemen. "Bersama, kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar," ujarnya dengan suara lantang. Rakyat mulai melihat perubahan dalam cara pemerintahan bekerja. Konflik antar partai yang sebelumnya sering menghambat kebijakan kini mulai berkurang. Meskipun belum sempurna, ada kemajuan signifikan dalam penyelarasan visi di antara para pemimpin politik. Beberapa undang-undang penting yang sebelumnya tertunda kini dapat disahkan dengan lebih cepat, termasuk undang-undang tentang reformasi birokrasi dan peningkatan anggaran pendidikan. Namun, jalan menuju persatuan tidak sepenuhnya mulus. Ada pihak-pihak yang terus mencoba memecah belah dengan menyebarkan isu-isu yang merusak kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, Prabowo kembali mengingat pesan Eyang Semar tentang ketulusan dan keberanian. Pemimpin sejati tidak hanya mempersatukan rakyatnya, tetapi juga memberi mereka harapan, pikirnya. Di tengah berbagai tantangan, Prabowo tetap melibatkan rakyat dalam setiap keputusan besar. Ia mengadakan forum-forum diskusi publik di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah. Forum-forum ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Pada akhirnya, usaha Prabowo untuk menyatukan kekuatan politik mulai menunjukkan hasil. Meski tidak semua pihak sepakat dalam setiap hal, ada kemauan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Prabowo menyadari bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang, tetapi ia percaya bahwa langkah-langkah kecil ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Ia menggenggam tongkat pemberian Eyang Semar dengan penuh keyakinan, siap melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan memimpin bangsa. Setelah berhasil membangun fondasi persatuan di kalangan politik, Prabowo memutuskan untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini terlupakan. Ia menyadari bahwa pembangunan tidak hanya bisa difokuskan di kota-kota besar, tetapi juga harus merata hingga ke pelosok negeri. Baginya, setiap sudut negeri ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin. Langkah pertama yang ia ambil adalah merancang program Indonesia Merata, sebuah inisiatif besar untuk membangun infrastruktur,
meningkatkan layanan pendidikan, dan memperbaiki akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Prabowo tahu bahwa tanpa infrastruktur yang baik, sulit bagi daerah-daerah ini untuk berkembang. Ia segera mengerahkan tim ahli untuk memetakan kebutuhan setiap wilayah dan menentukan prioritas pembangunan. Prabowo memutuskan untuk memulai dari wilayah-wilayah yang paling sulit dijangkau. Salah satunya adalah sebuah desa di pedalaman Papua, yang selama ini hanya bisa diakses melalui perjalanan berhari-hari melintasi hutan. Dalam kunjungan ke sana, ia disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat, meski mereka awalnya tidak percaya bahwa seorang presiden benar-benar datang ke tempat mereka. "Kami seperti dilupakan, Pak," kata seorang tetua adat. "Tapi dengan kehadiran Bapak di sini, kami merasa harapan itu kembali." Kunjungan itu membuat Prabowo semakin termotivasi. Ia langsung menginstruksikan pembangunan jalan untuk menghubungkan desa tersebut dengan kota terdekat. Selain itu, ia juga memastikan bahwa layanan kesehatan dan pendidikan mulai tersedia. Ia bahkan mendirikan sebuah sekolah darurat yang langsung bisa digunakan oleh anak-anak di desa itu. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Namun, proyek besar ini tidak lepas dari hambatan. Beberapa pihak mengkritik bahwa program Indonesia Merata terlalu ambisius dan sulit untuk direalisasikan dalam waktu singkat. Ada juga kekhawatiran tentang anggaran yang besar dan potensi penyalahgunaan dana. Prabowo menanggapi kritik ini dengan langkah tegas. Ia memastikan bahwa setiap proyek diawasi secara ketat, dan laporan transparan dipublikasikan secara berkala untuk menghindari korupsi. Di tengah perjalanan proyek ini, Prabowo menghadapi tantangan alam yang tidak terduga. Bencana alam seperti banjir dan longsor menghambat pembangunan di beberapa wilayah. Namun, Prabowo tidak menyerah. Ia mengirimkan bantuan langsung ke lokasi-lokasi terdampak dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan meski harus menghadapi kesulitan. "Kita tidak boleh kalah oleh alam. Justru kita harus belajar hidup berdampingan dengannya," katanya dalam sebuah rapat darurat. Salah satu kisah yang menginspirasi dari program ini adalah keberhasilan membangun jembatan gantung di sebuah desa terpencil di Sumatera. Jembatan ini menjadi penghubung antara desa dan pasar terdekat, yang sebelumnya hanya bisa dijangkau dengan menyeberangi sungai berarus deras. Setelah jembatan itu selesai, kehidupan masyarakat berubah drastis. "Sekarang kami bisa menjual hasil panen dengan lebih mudah," kata seorang petani lokal. Di sisi lain, Prabowo juga memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Ia meluncurkan program beasiswa untuk anak-anak dari daerah terpencil agar mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung lama di banyak wilayah. Rakyat mulai merasakan perubahan yang nyata. Meski masih ada kekurangan, program Indonesia Merata memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini merasa terpinggirkan. Prabowo tidak hanya melihat proyek ini sebagai tugas pemerintah, tetapi juga sebagai panggilan moral untuk membangun bangsa yang adil dan merata. Di penghujung bab ini, Prabowo kembali merenung di malam yang tenang. Ia memegang tongkat pemberian Eyang Semar sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Dengan semangat itu, ia melangkah maju, membawa harapan ke setiap sudut negeri. Setelah berhasil membangun infrastruktur dan membawa harapan ke pelosok negeri, Prabowo memutuskan bahwa langkah berikutnya adalah menumbuhkan kemandirian ekonomi bangsa. Baginya, kemajuan yang sejati hanya dapat dicapai jika rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam perekonomian, terutama mereka yang berada di daerah-daerah terpencil. Dengan semangat itu, ia meluncurkan program besar bertajuk Ekonomi Berdikari untuk Semua. Langkah pertama yang ia ambil adalah membangun sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Prabowo menyadari bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung pada dua sektor ini untuk kehidupan mereka. Ia segera menginstruksikan kementerian terkait untuk memberikan pelatihan kepada petani dan nelayan, memperkenalkan teknologi modern, serta menyediakan akses kredit tanpa bunga bagi mereka yang membutuhkan. Dalam sebuah kunjungan ke desa pertanian di Jawa Tengah, Prabowo berbicara langsung dengan para petani tentang masalah yang mereka hadapi. Seorang petani mengeluh tentang harga pupuk yang mahal dan sulitnya menjual hasil panen.
Dengan nada tegas, Prabowo menjawab, kita akan membuat sistem distribusi baru yang memastikan petani mendapatkan harga yang adil. Tidak ada lagi yang diuntungkan dari penderitaan petani. Pernyataannya disambut dengan tepuk tangan meriah. Salah satu kebijakan revolusioner yang diperkenalkan Prabowo adalah pembentukan koperasi desa yang dikelola oleh masyarakat setempat. Melalui koperasi ini, petani dan nelayan dapat menjual hasil produksi mereka langsung ke pasar tanpa perantara. Ia juga menggandeng perusahaan besar untuk membeli hasil produksi lokal dengan harga yang layak. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa gotong royong di antara mereka. Namun, program ini tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem distribusi lama mulai melancarkan tekanan. Mereka mencoba menghalangi implementasi kebijakan baru dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan propaganda negatif. Prabowo menanggapinya dengan langkah tegas, memastikan bahwa hukum ditegakkan dan program tetap berjalan sesuai rencana. Selain pertanian dan perikanan, Prabowo juga fokus pada pengembangan sektor industri kreatif dan UMKM. Ia percaya bahwa kreativitas rakyat Indonesia adalah aset yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Melalui program pelatihan dan pendampingan, ia mendorong anak muda untuk menciptakan produk-produk inovatif yang memiliki nilai tambah. Ia juga bekerja sama dengan platform digital untuk membantu UMKM memasarkan produk mereka ke seluruh dunia. Dalam sebuah acara pameran UMKM nasional, Prabowo mengunjungi setiap stand dan berbicara langsung dengan para pelaku usaha. Seorang pengusaha muda dari Nusa Tenggara Timur memperlihatkan kerajinan tenun khas daerahnya. Prabowo tersenyum dan berkata, produk seperti ini adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kita harus bangga dan mendukung karya anak bangsa. Pernyataan itu memotivasi banyak pelaku UMKM untuk terus berkarya. Di sisi lain, Prabowo juga memastikan bahwa program ekonomi tidak melupakan perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat. Ia meluncurkan program khusus untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses modal usaha. Ia percaya bahwa perempuan yang mandiri secara ekonomi akan membawa perubahan besar dalam keluarga dan komunitas mereka. Hasil dari program ekonomi berdikari untuk semua mulai terlihat. Pendapatan masyarakat di berbagai daerah meningkat, dan angka kemiskinan perlahan menurun. Pasar lokal yang sebelumnya sepi mulai ramai dengan aktivitas ekonomi, sementara produk-produk Indonesia mulai dikenal di pasar internasional. Di malam yang sunyi, Prabowo merenung di Istana Negara. Ia tahu bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki banyak tantangan, tetapi ia yakin bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Dengan memegang tongkat pemberian Eyang Semar, ia berkata pada dirinya sendiri, kemandirian adalah kunci untuk masa depan bangsa. Kita akan terus melangkah ke arah itu. Setelah membangun fondasi ekonomi yang kuat, Prabowo menyadari bahwa kunci keberhasilan jangka panjang terletak pada pendidikan. Baginya, generasi muda adalah aset terbesar bangsa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global. Maka, ia meluncurkan program besar yang disebut Pendidikan untuk Semua, sebuah inisiatif ambisius untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia dari akar hingga ke puncak. Langkah pertama Prabowo adalah memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ia menginstruksikan pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah. Tidak hanya itu, ia juga mengalokasikan anggaran besar untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang sudah ada. Dalam sebuah kunjungan ke pedalaman Kalimantan, ia melihat sendiri sebuah sekolah yang nyaris roboh. Ia langsung memerintahkan perbaikan dengan nada tegas, anak-anak kita tidak boleh belajar di tempat seperti ini. Mereka layak mendapatkan yang terbaik. Selain infrastruktur, Prabowo menaruh perhatian besar pada kualitas tenaga pengajar. Ia meluncurkan program pelatihan nasional untuk guru-guru agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih modern dan efektif. Tidak hanya itu, ia juga meningkatkan gaji guru agar profesi ini lebih dihargai oleh masyarakat. Dalam sebuah pidato di depan ribuan guru, ia berkata, kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tugas saya adalah memastikan bahwa jasa kalian tidak lagi diabaikan. Salah satu inovasi besar yang diperkenalkan Prabowo adalah digitalisasi pendidikan. Ia memastikan bahwa setiap sekolah, bahkan di daerah terpencil, memiliki akses ke internet dan perangkat teknologi modern.
Ia juga meluncurkan platform pembelajaran daring yang dirancang khusus untuk siswa Indonesia. Platform ini memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tertinggal dalam pendidikan. Namun, program reformasi ini tidak berjalan mulus. Beberapa pihak mengkritik bahwa digitalisasi pendidikan hanya akan menguntungkan daerah perkotaan yang sudah maju. Prabowo menjawab kritik ini dengan meningkatkan fokus pada pelatihan teknologi untuk daerah-daerah terpencil. Ia mengirimkan tim ahli ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap siswa dan guru mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menggunakan teknologi baru. Di sisi lain, Prabowo juga memperhatikan kurikulum pendidikan yang selama ini dianggap terlalu berat dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Ia membentuk tim ahli untuk merancang kurikulum baru yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis, kreativitas, dan karakter. Dalam kurikulum ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Reformasi pendidikan ini juga mencakup perhatian khusus pada pendidikan karakter. Prabowo percaya bahwa pendidikan tidak hanya tentang otak, tetapi juga tentang hati. Ia menginstruksikan agar nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, dan cinta tanah air ditanamkan sejak dini. Dalam sebuah pertemuan dengan para siswa, ia berkata, "Kalian adalah pemimpin masa depan, tapi untuk menjadi pemimpin yang baik, kalian harus memulai dengan menjadi manusia yang baik." Salah satu momen yang mengharukan dari program ini adalah ketika Prabowo mengunjungi sebuah sekolah di Nusa Tenggara Timur. Di sana, seorang siswa kecil menghampirinya dan berkata, "Pak Presiden, terima kasih karena sekarang kami punya buku baru dan bisa belajar tanpa takut atap sekolah kami runtuh." Mata Prabowo berkaca-kaca mendengar ucapan itu. Baginya, itulah esensi dari kepemimpinan, memberikan harapan kepada mereka yang paling membutuhkan. Perlahan namun pasti, hasil dari reformasi ini mulai terlihat. Angka putus sekolah menurun drastis, sementara jumlah siswa yang melanjutkan ke pendidikan tinggi meningkat. Guru-guru mulai merasa dihargai, dan masyarakat semakin percaya pada sistem pendidikan yang baru. Di penghujung hari, Prabowo kembali merenung di ruang kerjanya. Ia memegang tongkat pemberian Eyang Semar sambil memikirkan masa depan bangsa. Ia tahu bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak segera terlihat. Namun, ia yakin bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Dengan semangat itu, ia melangkah ke babak berikutnya dalam perjalanan kepemimpinannya. Setelah menyelesaikan berbagai reformasi di bidang ekonomi dan pendidikan, Prabowo menyadari bahwa kunci utama untuk membangun bangsa yang kuat adalah menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Negara yang aman dan memiliki kedaulatan penuh adalah landasan bagi kemajuan di segala sektor. Untuk itu, ia memutuskan untuk memperkuat sektor pertahanan dan keamanan dengan serangkaian kebijakan yang tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada keamanan sosial dan penguatan hubungan internasional. Langkah pertama yang diambil Prabowo adalah memperbarui sistem pertahanan negara dengan teknologi canggih. Ia tahu bahwa dunia sedang bergerak menuju era digital, dan ancaman terhadap kedaulatan bisa datang dari mana saja, baik dalam bentuk serangan siber, terorisme, maupun konflik-konflik internasional. Oleh karena itu, ia memimpin pembentukan satuan khusus yang fokus pada pertahanan siber dan intelijen, bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk mengembangkan teknologi pertahanan yang lebih modern. Di sisi lain, Prabowo juga berkomitmen untuk memperkuat alutsista, alat utama sistem senjata, milik Indonesia. Ia memastikan anggaran pertahanan ditingkatkan, dan sejumlah program modernisasi diluncurkan. Namun, ia tidak hanya berfokus pada kekuatan militer yang keras, melainkan juga pada pendekatan diplomasi dan kerjasama internasional. Prabowo menyadari bahwa negara besar seperti Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negeri untuk menghindari potensi konflik. Selain memperkuat militer, Prabowo juga menekankan pentingnya keamanan dalam negeri. Ia meluncurkan program Indonesia Aman, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan sosial melalui program-program pencegahan kejahatan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan peran polisi. Dalam kunjungannya ke daerah rawan konflik, ia sering bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemuda, berbicara langsung tentang pentingnya menjaga kedamaian dan toleransi. Keamanan dimulai dari hati kita masing-masing. Jika kita bisa hidup rukun dan saling menghargai,
negara ini akan aman, ujarnya dalam salah satu kunjungannya. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau yang memiliki agenda politik tertentu. Beberapa kali terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat dengan aparat keamanan, terutama di wilayah-wilayah yang rentan akan radikalisasi dan separatisme. Prabowo menghadapinya dengan bijak, mengutamakan dialog dan pendekatan yang humanis dalam menangani masalah tersebut. Bukan dengan kekerasan kita menyelesaikan masalah, tetapi dengan saling memahami, katanya. Pada saat yang sama, Prabowo juga memperkuat diplomasi Indonesia dengan negara-negara tetangga dan kekuatan dunia. Ia memperkenalkan konsep diplomasi kedaulatan yang menekankan pada pentingnya menjaga kepentingan nasional Indonesia di setiap forum internasional. Ia terlibat aktif dalam organisasi seperti ASEAN, PBB, dan G20 untuk memastikan bahwa suara Indonesia didengar dan dihargai. Di forum-forum internasional ini, Prabowo menekankan pentingnya dunia yang lebih adil, tanpa ada negara yang mendominasi yang lainnya. Salah satu momen penting dalam diplomasi internasional Indonesia adalah ketika Prabowo berhasil memediasi pertemuan antara dua negara yang sedang bersengketa. Melalui serangkaian perundingan yang intens, ia berhasil mempertemukan kedua pihak dan menghasilkan kesepakatan damai. Keberhasilannya ini tidak hanya meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri rakyat Indonesia terhadap kemampuan negaranya dalam menjaga perdamaian dunia. Di dalam negeri, Prabowo juga memperkenalkan program deradikalisasi bagi kelompok-kelompok ekstremis yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ia bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial dan agama untuk menciptakan program-program yang dapat membangun kembali rasa cinta tanah air dan memperbaiki pandangan mereka yang terpengaruh radikalisasi. Dalam sebuah acara, Prabowo berpidato di depan mantan anggota kelompok radikal, "Tidak ada yang terlambat untuk kembali kepada jalan yang benar. Bangsa ini membutuhkan kalian, dan kita akan bekerja bersama untuk masa depan yang lebih baik." Keamanan sosial juga diperkuat melalui program pemberdayaan pemuda yang diluncurkan di berbagai daerah. Prabowo tahu bahwa pemuda adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, ia mendorong generasi muda untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan kewirausahaan. Kalian adalah penerus bangsa ini. Negara ini akan aman jika kalian menjadi pemimpin yang penuh tanggung jawab, katanya di hadapan ribuan pemuda di sebuah acara nasional. Meskipun sudah banyak kemajuan, Prabowo tahu bahwa tantangan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara tidak akan pernah berakhir. Dunia terus berubah, dan ancaman akan terus berkembang. Namun, ia percaya bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi segala rintangan, selama rakyatnya bersatu dan memiliki tekad yang sama. Dengan memegang tongkat pemberian Eyang Semar, ia melangkah maju, siap menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa untuk generasi yang akan datang. Setelah melalui berbagai tantangan dan perjuangan, Prabowo menyadari bahwa kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang mencapai tujuan dalam waktu singkat, tetapi juga tentang meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan bangsa. Dalam perjalanannya sebagai presiden, ia tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan rakyat Indonesia. Meskipun banyak keberhasilan yang telah dicapai, Prabowo tahu bahwa kerja keras tidak pernah berakhir. Ia mengerti bahwa perubahan sejati adalah proses yang terus berlangsung, dan tantangan baru selalu muncul. Namun, ia percaya bahwa dengan persatuan, kerja keras, dan semangat gotong royong, Indonesia akan mampu menghadapi masa depan yang penuh harapan. Pada suatu pagi, ketika ia berdiri di depan Istana Negara, memandang ke arah rakyat yang antusias menyambutnya, Prabowo merasakan sebuah tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa tongkat kepemimpinan yang ia pegang bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ia teringat pada Eyang Semar, yang selalu mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Selama masa jabatannya, Prabowo telah berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai tradisional Indonesia. Ia melaksanakan reformasi dalam berbagai bidang dengan visi yang jelas, berfokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat, memperkuat ekonomi, dan menjaga keamanan nasional. Namun,
Ia juga tidak melupakan pentingnya kebudayaan, identitas, dan warisan leluhur yang telah lama membentuk karakter bangsa. Dengan semangat itu, Prabowo menatap masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan komitmen bersama, bangsa ini akan menjadi bangsa yang dihormati di kancah internasional dan menjadi rumah yang damai dan makmur bagi setiap warganya. Seperti yang selalu diajarkan Eyang Semar, kepemimpinan bukan hanya tentang mencapai kesuksesan, tetapi tentang menciptakan warisan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Di akhir perjalanan ini, Prabowo menutup mata sejenak, mengingat segala perjuangan yang telah dilalui. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa, dan setiap jiwa memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa ini. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah maju, siap untuk terus berjuang demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan seperti yang dikatakan Eyang Semar pada awal perjalanan ini, seorang pemimpin sejati tidak akan pernah berhenti melangkah, karena jalan menuju kemajuan adalah jalan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, selama ia berjalan bersama rakyatnya, tidak ada yang mustahil. Dengan penuh keyakinan, Prabowo melanjutkan langkahnya, membawa harapan dan cita-cita bangsa menuju puncak